밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA level 6 kompetensi menyimak. Perkenalkan, nama saya Andrianita. Saya akan mengajak Anda untuk mempelajari sebuah teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan sebuah teks eksplanasi. Sebelum memasuki pembelajaran, saya akan menjelaskan secara garis besar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan tentang fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan bagi para pembaca. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, marilah kita simak salah satu contoh teks eksplanasi. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang biasa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk, sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Selanjutnya, Anda akan mengerjakan latihan soal untuk mengevaluasi pemahaman serta daya simak Anda. Dalam latihan soal ini, Anda harus mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi dan juga unsur kebahasaannya. Anda akan diberikan waktu 5 detik dalam setiap soal. Apakah Anda sudah siap? Baik, mari kita kerjakan.
Baiklah, latihan soal tentang teks eksplanasi sudah selesai. Apakah Anda paham? Saya harap Anda paham dan mengerti tentang teks eksplanasi. Sebelum saya menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang teks eksplanasi, izinkan saya berpantun. Pergi ke pantai mencari ikan, di tengah hari yang menyengat. Jika ingin meraih impian, jangan menyerah dan terus bersemangat. Dadah!